Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa semua mata tertuju ke kami. Ini bukan hal baru. Sebenarnya, ini hampir selalu terjadi saat kami jalan di sekolah asrama. Lihat, mereka adalah versi nyata SMA dari Kim K dan Paris Hilton, ya kan? Setuju, mereka cukup menawan. Ya, itu kami. Aku Robin, dan si Hilton untukku yang Kardashian ini adalah Allison, sahabatku. Jangan biarkan wajah sombongnya itu mengelabuhimu. Sebenarnya dia cewek yang sangat baik yang selalu ada untukku. Aku tak perlu khawatir soal apapun saat bersamanya. Kami pada dasarnya tak terpisahkan sejak lama sekali. Candice, kau sengaja ya lakukan itu? Ups, maaf. Hanya saja sungguh sulit untuk mataku ini perhatikan sesuatu sepayah dirimu. Oh, begitu. Jadi itu tak ada hubungannya dengan fakta bahwa kau takut aku akan mengambil posisi cheerleadermu dan titel Ratu Kecantikan. Seolah begitu. Kau bukan tandinganku. Ini bukan hal yang baru, karena Allison itu sangat cantik dan berbakat. Dia sering terlibat pertengkaran dengan para cewek yang iri. Sekarang, berkat drama Candice, kami terlambat masuk kelas. Kami sedang bergegas di sepanjang koridor saat tiba-tiba Allison berhenti. Sebuah poster tertangkap mata kami. Poster itu untuk kontes pencarian kapten cheerleader yang baru. Sempurna. Aku tak sabar untuk mendapatkannya dan menghapus senyum sombong dari wajah Candice. Kau juga akan daftar? Tentu saja. Akan kuberi cewek itu pelajaran. Kau tunggu dan lihat saja. Oh, sial. Kenyataannya, aku juga daftar kompetisi itu dan menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu Allison. Tapi, siapa sangka dia tiba-tiba jadi sangat bertekad untuk memenangkannya. Jika Allison sampai tahu aku akan jadi saingannya, apa yang akan dia pikirkan? Oh, aku harus bagaimana? Aku tak mau membuatnya kesal, tapi aku sungguh ingin memenangkan kompetisi ini juga. Kalian tanya kenapa? Demi satu orang saja. Itu dia, Steve, kapten tim basket, dan juga sepupu Allison. Aku sangat naksir padanya. Tapi masalahnya, dia tak kurang penggemar, termasuk Candice. Aku tak akan pernah seberani dirinya, jadi aku hanya melihatnya dari kejauhan. Tapi gimana kalau aku bukan lagi seseorang yang bukan siapa-siapa dan jadi kapten cheerleader? Maka Steve akan memperhatikanku dan aku akan cukup percaya diri untuk membuka hati untuknya. Ya kan? Tapi semuanya terlalu sulit ketika aku harus hadapi tak hanya Candice, cewek jahat sekolah ini, tapi juga Allison, sahabatku. Hebat. Benar kata mereka, menunda sesuatu pada akhirnya akan jadi bumerang untukmu. Saat aku makan siang dengan Allison di kafetaria, Candice dan teman-temannya berhenti di depan meja kami. Jadi, kalian pikir kalian bisa berkompetisi dengan kami? Silakan kalau begitu. Tampillah hebat jadi kuat gadis kecil. Kalau kau ada masalah denganku, maka hadapi aku. Biarkan temanku sendiri. Oke, Tuan Putri, tak semua itu tentangmu. Aku bicara padanya. Oh, tunggu. Lihat anjing tersesat ini. Apa Robin ini sudah beritahumu kalau dia juga berkompetisi untuk posisi kapten cheerleader? Lalu Candice dan teman-temannya pergi, meninggalkanku menghadapi wajah kaget dan marah Allison. Aku berniat untuk... Kau sungguh ingin berkompetisi melawanku? Aku hanya ingin mencoba. Wow, aku tak pernah menyangka kau akan menikamku dari belakang seperti ini. Tak bisa dipercaya. Kemudian dia berlalu pergi, meninggalkanku di sana, merasa kebingungan menatap makan siangku yang berantakan. Aku tahu seharusnya aku beritahu dia sejak awal, tapi reaksinya jauh lebih buruk dari perkiraanku. Selama sisa hari itu, aku tak bisa temukan dia dimanapun, tidak di sekolah atau di rumahnya. Jadi sebelum tidur, ku kirim pesan padanya, mengatakan betapa aku menyesal dan bahwa aku juga punya sisi lain dari ceritaku, yang akan kuceritakan padanya, tapi hanya setelah kontes. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Allisonku yang luar biasa akan memaafkanku saat fajar tiba, ya kan? Tapi tidak. Setelahnya, Allison mulai memperlakukanku seolah aku ini tak terlihat. Tak peduli seberapa keras ku coba bicara dengannya, dia tak mau dengar dan hanya berkata, "Aku tak butuh penjelasanmu, pengkhianat. Keluarlah dari kontes maka kita akan bicara." Keluar? Tak mau. Maksudku, aku sangat membutuhkan ini. Dan tunggu dulu. Kenapa aku tak boleh mencobanya? Memangnya kenapa aku rahasiakan ini darinya? Apa aku harusnya beritahu dia segala sesuatu yang kulakukan? Sungguh mengecewakan melihat kami jadi terpisah seperti ini. Tapi aku harus tentukan prioritasku juga. Jadi meski memilukan, aku harus mengesampingkan persahabatan yang rusak ini sementara waktu demi meraih tujuan terbesar saat ini. Gelar kapten. Kucurahkan semua fokusku untuk latihan cheers dan sering bergadang supaya bisa kuasah kemampuanku. Semua kerja kerasku terbayar saat guru memuji teknikku.
sementara Ellison hanya menerima masukan negatif. Aku menoleh padanya memberi senyuman menyemangati, tapi dia balas menatapku benci. Apa dia kira aku ini penyebab penampilannya yang buruk atau apa? Aku hendak pergi saat Ellison masuk. Aku menyapa hai, tapi dia hanya mengacuhkanku. Melihat itu, Candice tak lewatkan kesempatannya untuk mengolok kami. Dikhianati oleh sahabatmu sendiri pasti menyebalkan. Oh sayang, kalau itu aku tak akan sanggup pergi ke sekolah. Ellison dengan marah membanting pintu lokernya dan langsung berjalan keluar dari sana. Sementara Candice dan teman-temannya tertawa. Mereka yang terburuk. Hari kompetisi akhirnya tiba dan aku sangat gugup. Tapi, tunggu dulu. Aku tak lihat Ellison dimanapun. Ku coba mencarinya saat ku dengar namaku lewat pengeras suara. Sudah tiba giliranku. Aku di belakang panggung bersiap saat tiba-tiba ku dengar seseorang membicarakan Ellison mengalami kecelakaan dan tak bisa datang ke kompetisi. Oh ya Tuhan, Ellison, apa dia baik-baik saja? Tapi sebelum aku bisa bertanya lebih banyak ke mereka, aku didorong keluar menuju panggung. Musik sudah mulai dimainkan, tapi aku merasa terlalu terbebani dan cemas untuk mulai. Merasakan kegelisahanku, semua penonton berdiri memberi tepuk tangan meriah untuk menyemangatiku. Kulihat ke arah penonton, lalu mengambil napas dalam-dalam, berusaha berkonsentrasi dan memulai penampilanku. Segera setelah musik berhenti, seluruh ruangan memberikan tepuk tangan yang meriah. Para juri mengangguk dan tersenyum padaku. Aku terlalu khawatir tentang Ellison untuk bisa merayakan, jadi tepat setelah penampilanku, aku bergegas menuju ke rumahnya untuk memeriksa. Tapi dia tak menerimaku sama sekali. Beraninya kau tunjukkan wajahmu di sini, tidak setelah apa yang kau lakukan. Apa maksudmu? Ku dengar kau jatuh, jadi aku segera kemari setelah kompetisi itu. Berhentilah berakting. Aku tahu kau menyelinap di belakangku dan mendorongku kemarin. Berkat kau aku harus keluar dari kontes. Apa yang dia katakan? Ellison menghilang naik ke atas. Aku bergegas menolongnya, tapi dia mendorongku menjauh. Pergilah, kita bukan lagi teman. Aku sangat kecewa sampai akhirnya menangis. Dan saat aku bangkit dari lantai, kulihat Steve berdiri di bagian bawah tangga. Apa dia lihat semuanya? Aku sangat malu sampai aku langsung kabur secepatnya. Dan semuanya tak berhenti, jadi makin parah. Aku tak pernah setakut ini pergi ke sekolah sebelumnya dalam hidupku. Ini semua berkat postingan forum sekolah yang menuduhku mendorong Ellison. Sekarang peringkat votingku jatuh dan anak-anak yang tak kukenal pun memberiku pandangan tak suka. Tiba-tiba Steve muncul entah dari mana dan mulai bicara denganku. Ellison sedang tidak dalam suasana hati yang bagus akhir-akhir ini. Aku minta maaf atas namanya. Ini bukan mimpi kan? Steve tak pernah peduli denganku sebelumnya. Jadi kenapa sekarang? Untukmu, ini adalah kantung keberuntungan berisi batu permata Feng Shui. Jika kau berharap sesuatu, akuilah pada kantung ini dosamu dan permintaanmu akan terkabul. Itu sebanding satu sama lain, makin besar dosanya, makin besar pula harapan itu. Tapi gunakan dengan hati-hati, karena membuka dan memakainya berlebihan akan melemahkan energinya. Aku melihat saat Steve berbalik dan pergi. Ini hal yang sangat manis yang dilakukannya, terutama karena semua orang memperlakukanku seakan-akan aku adalah awan penyakit berjalan atau semacamnya. Tapi apa kantung ini sungguh punya kekuatan magis? Kurasa hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, kan? Kupanggil kekuatan magis dari kantung ini untuk mengakui kalau aku dengan sengaja menyembunyikan gaun mencolok yang dibelikan ibuku. Kuharap aku akan mendapat nilai bagus di ujian kimiaku besok. Jadi ia akan senang. Kuharap aku akan mendapat nilai bagus di ujian kimiaku besok, jadi ia akan senang. Setelah membuat harapan, dengan hati-hati aku meletakkannya di ranselku. Berharap besok selama tes kantungnya akan bekerja. Tapi tidak. Pertanyaan terakhir cukup mustahil. Aku menghela napas membayangkan nilai A akan lepas dari genggamanku saat tiba-tiba Kevin, cowok terpintar di kelas, melempariku secari kertas saat guru tak memperhatikan. Diam-diam aku membukanya. Wah, itu jawaban untuk satu pertanyaanku yang tersisa. Dengan cepat ku isi lembar jawabanku tanpa pikir panjang. Setelah beberapa hari ku dapatkan hasil ujianku, dan aku tak percaya mataku saat kulihat nilai A di hadapanku. Itu pasti kekuatan kantung ajaib itu, karena biasanya Kevin bahkan tak pernah bicara padaku. Memukau. Dan begitulah aku membuat beberapa permintaan lagi dan itu semua jadi nyata. Aku bahkan pernah mengaku kalau aku tak sengaja tumpahkan air dan merusakkan komputerku dan kuharap ibu akan membelikanku yang baru. Sulit dipercaya. 2 hari kemudian, ibuku membelikanku MacBook dan bilang kalau itu hadiah ulang tahunku yang lebih awal. Kantung ini sebuah keajaiban. Jadi ini waktunya aku gunakan untuk permintaanku yang paling penting. Aku memanggil kekuatan magis kantung ini untuk mengaku bahwa aku simpan rahasia ini dari Ellison.
dan berlatih tiap malam lalu daftar kompetisi cheerleader. Aku ingin menang hanya karena aku mendambakan perhatian Steve dan untuk meningkatkan rasa percaya diri untuk mengaku padanya. Kumohon bantu dia untuk segera pulih dan agar kami bisa berbaikan dan jadi sedekat dulu. Setelah memohon, aku menghela nafas lega. Senang rasanya akhirnya bisa melepaskan beban ini dari dadaku. Hari berikutnya sepulang sekolah, aku pura-pura berjalan melewati lapangan basket seperti biasanya saat Steve memanggilku dan memberiku sebotol jus. Sepertinya kantung itu sungguhan mengeluarkan kekuatannya. Sebenarnya, Robin, tak ada keajaiban. Aku hanya menyelipkan perekam ini dalam kantung itu untuk mencari tahu apakah kau adalah orang yang mengusik Allison. Aku minta maaf. Apa? Dalam kantung keberuntungan itu ada perekam mini? Jadi, itu juga berarti dia mendengar semuanya, termasuk pengakuan cintaku. Wajahku memerah seperti ceri dan aku tak tahu bagaimana bereaksi saat dia tiba-tiba menghela nafas. Hei, apakah mencurigai seseorang? Aku masih ingin cari tahu siapa biang keladinya. Candice, dia punya dendam terhadap Allison. Candice, kalau begitu aku punya cara. Sampai nanti. Semenjak aku tahu kalau Steve tahu aku menyukainya, aku bertanya-tanya kenapa dia tak balik menanggapi. Mungkin diamnya itu adalah penolakan. Segera saat aku masuk kantin, kulihat orang-orang segera berkerumun. Oh Tuhan, itu Steve dan Candice bergandengan tangan. Tunggu, apa itu di tangannya? Jelas terlihat seperti kantung keberuntungan. Apa mungkin? Sementara Candice tak memperhatikan, Steve menoleh, tersenyum lalu mengedipkan mata padaku. Oh, itu dia. Steve hanya berakting supaya dia bisa dapat informasi darinya. Esoknya, Steve mengundangku ke rumah pohon di tamannya untuk mendengarkan rekaman Candice. Tapi ternyata Candice juga bukan biang keladinya yang menyebabkan kecelakaan Allison. Dia cuma mengakui beberapa hinaan dan kejahilan tak berarti dan berharap dia bisa memenangkan pertandingan dan agar Steve cinta dan memanjakannya. Kalau begitu siapa? Entah kenapa Allison terus bersikeras itu kamu. Bagaimana kalau kau berikan Allison kantung itu? Aku ingin dengarkan perasaannya juga. Lalu begitulah, kantung ajaib juga diteruskan ke Allison. Pagi hari berikutnya, setelah latihanku berakhir, Steve dan aku pergi ke taman terdekat untuk mendengarkan pengakuan Allison. Kantung mantra ajaib. Aku sebenarnya tidak jatuh. Robin jadi makin hebat dan aku tak percaya diri akan menang dan kalah darinya akan jadi memalukan. Jadi, kusebar berita kalau aku kecelakaan supaya tak harus berpartisipasi, lalu menyalahkan semuanya padanya. Semua orang mencintainya, bahkan Steve diam-diam suka padanya. Sementara aku... Apa? Itu artinya ini semua direncanakan oleh Allison dan Steve naksir padaku? Apa itu benar? Pikiranku sekarang kemana-mana. Kemudian sebelum aku bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia menggandeng tanganku pergi ke rumah Allison. Apa ini, Allison? Bisakah kau jelaskan ini? Memangnya kenapa? Kenapa cewek biasa sepertinya mendapat begitu banyak hal baik? Aku pantas mendapatkannya, bukan dia. Allison, kenapa? Bahkan tanpa menungguku menyelesaikan kalimat, Allison membanting pintunya. Paling tidak aku tahu kenyataannya sekarang, ya kan? Meski itu jelas menyakitkan. Aku benar-benar tak punya apa-apa lagi sekarang. Aku sudah kehilangan sahabatku, dan dengan hanya 1 hari lagi sebelum voting kontes berakhir, sepertinya Candice akan menang. Tapi segera saat aku melangkah masuk kelas, semua orang segera mendatangiku dan melambaikan ponsel mereka di hadapanku. Hah? Oh, ada postingan baru di forum sekolah. Ternyata Allison menceritakan kebenarannya dan bahkan minta maaf padaku. Aku tahu, sahabatku selalu jadi orang yang sangat baik. Berkat postingan itu, votingku melejit dan aku mendapat peringkat pertama. Dan ini adalah momen yang sudah kutunggu-tunggu. Pemimpin baru tim cheerleader kita adalah Robin Smith. Lewat senyum bahagiaku, kuperhatikan seseorang berdiri di kejauhan. Itu Allison. Melihatku, dia segera pergi, tapi untungnya aku berhasil mengejarnya. Allison, terima kasih. Aku minta maaf telah menyakitimu seperti itu. Tidak, akulah yang harus disalahkan. Aku... Meskipun awalnya canggung, kami segera melewatinya, lalu berhasil bicara terus terang satu sama lain. Allison minta maaf untuk semuanya. Kemudian dia memberiku selamat dan memelukku. Oh ya, sekarang berhubung akulah pemenangnya, aku bisa dengan percaya diri nyatakan perasaanku ke Steve, ya kan? Tak perlu, karena dia sudah lakukan itu untukku.
Terima kasih telah berada di sampingku. Tapi Steve, aku masih penasaran bagaimana bisa kantung itu memenuhi semua permintaanku. Hal lainnya bisa dipahami, tapi MacBook itu luar biasa. Ya. Sepertinya aku sudah menelpon ibumu berpura-pura jadi guru dan memberitahunya kalau MacBook untuk pembelajaran adalah wajib. Ya, 悔しい。でも失敗やね。お疲れ様でした。